Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini bertemu lagi dengan saya Ibu Fitriani dan kita akan belajar IPA kelas 7 tentang ciri-ciri makhluk hidup dan benda tak hidup. Sebelum memulai pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kompetensi inti dan kompetensi dasar pada pertemuan kali ini, kompetensi intinya yaitu memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kompetensi inti keterampilannya yaitu mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kompetensi dasarnya yaitu kompetensi dasar bagian pengetahuan mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Kompetensi dasar bagian keterampilan yaitu menyajikan hasil pengklasifikasian makhluk hidup dan benda di lingkungan sekitar berdasarkan karakteristik yang diamati. Adapun indikator dan tujuan pembelajaran, indikatornya yaitu melakukan pengamatan terhadap makhluk hidup dan benda tak hidup, di mana diharapkan peserta didik dapat melakukan pengamatan terhadap makhluk hidup dan benda tak hidup. Indikator selanjutnya menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup, dan peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Indikator selanjutnya menjelaskan perbedaan makhluk hidup dengan benda tak hidup. Tujuannya, peserta didik dapat menjelaskan perbedaan makhluk hidup dengan makhluk tak hidup. Indikator bagian keterampilan yaitu menyajikan hasil pengamatan terhadap makhluk hidup dan benda tak hidup. Tujuannya, peserta didik dapat menyajikan hasil pengamatan terhadap makhluk hidup dan benda tak hidup. Ayo kita bahas materi yang pertama yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Secara umum, ciri-ciri yang ditemukan pada makhluk hidup adalah bernafas, bergerak, makan dan minum, tumbuh dan berkembang biak atau bereproduksi, mengeluarkan zat sisa, peka terhadap rangsang, dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Kita bahas yang pertama yaitu bernapas. Bernapas adalah hal yang pastinya kalian lakukan setiap saat ya. Dan setiap saat kamu bernapas, maka kamu menghirup udara yang diantaranya itu mengandung oksigen atau O2. Bisa kalian lihat ilustrasi gambarnya. Dan juga mengeluarkan udara dengan kandungan karbon dioksida. Coba
Karena makhluk hidup itu butuh bernapas, maka mungkin kalian bisa menahan napas untuk beberapa waktu, misalnya semenit gitu. Tapi apa yang kalian rasakan kalau napas kalian itu kalian tahan? Apalagi dalam jangka waktu yang lebih dari semenit, beberapa menit lah, lumayan lama, maka rasanya pasti kayak pusing, berkunang-kunang, kemudian rasanya seperti sesak, dan juga lemes. Itu tanda bahwa kamu itu kekurangan oksigen dan memang harus bernapas untuk tetap hidup. Selanjutnya yaitu makan dan minum. Jadi, kalau untuk melakukan aktivitas sehari-hari apapun itu, kalian berjalan, kalian menonton sekalipun yang santai, apalagi aktivitas yang berat seperti berolahraga, maka kalian memerlukan energi untuk aktivitas. Kira-kira energi kalian itu kalian dapatkan dari mana? Jadi energi itu diperoleh makhluk hidup dengan dari makanan dan minuman yang dia makan. Ilustrasinya bisa kalian lihat. Di situ ada contoh kambing yang sedang makan rumput. Kemudian ada contoh seorang anak kecil yang juga sedang makan. Jadi makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, yang kita makan itulah yang kemudian dicerna. Itu salah satu manfaatnya adalah untuk menghasilkan energi yang kita butuhkan. Jadi kita harus makan dan minum secukupnya. Tidak boleh juga terlalu berlebihan, karena bisa mengakibatkan dampak yang tidak baik. Selanjutnya ada bergerak. Kalian sadari atau tidak, pasti kalian melakukan gerakan. Gerakannya macam-macam. Bisa kamu berjalan, berenang, menggerakkan tangan. Bahkan kalau kamu main HP saja, main handphone, itu kan juga tangan kalian melakukan gerakan. Nah, gerakan itu merupakan salah satu ciri makhluk hidup, di mana tubuh kita itu melakukan aktivitas karena memiliki sistem gerak. Nah, pada manusia, sistem geraknya terdiri dari tulang, sendi, dan otot. Dan ketiganya itu bekerja sama membentuk sistem gerak. Ilustrasinya bisa kalian lihat. Pada gambar A itu ada dua orang anak laki-laki yang sedang berlari. Sedangkan pada gambar B ada seorang anak perempuan yang sedang berenang. Selanjutnya adalah tumbuh dan berkembang. Kamu bisa perhatikan tubuhmu sendiri. Coba kamu bayangkan waktu kamu masih kecil, misalnya masih TK, SD kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6, dan sampai sekarang kalian kelas 7 SMP, apakah tinggi kalian tetap sama? Atau berubah? Dan bagaimana dengan masa tubuh kalian? Apakah sama atau berubah? Tentu saja tidak sama, kan? Nah, tinggi dan masa tubuhmu itu akan bertambah seiring pertambahan usiamu. Jadi proses inilah yang disebut dengan tumbuh. Bisa kalian lihat ilustrasinya seperti gambar. Ada seorang anak laki-laki, dia masih kecil, kemudian dia SD, dia SMP, kemudian sampai dia dewasa. Sedangkan ilustrasi gambar di sampingnya itu adalah tentang kupu-kupu. Kalian lihat, yang tumbuh dan berkembang itu bukan cuma manusia, tapi makhluk hidup lain. Misalnya saja hewan. Di situ ada ilustrasi tentang kupu-kupu, di mana kupu-kupu awalnya bertelur. Nah, telurnya tadi kemudian menetas menjadi ulat. Lalu ulat berubah menjadi kepompong. Kepompong kemudian berubah menjadi kupu-kupu muda dan akhirnya berkembang menjadi kupu-kupu dewasa.
Kita lanjut ke ciri selanjutnya, yaitu berkembang biak atau reproduksi. Jadi reproduksi itu atau berkembang biak itu adalah kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan. Tujuannya yaitu untuk melestarikan keturunan agar tidak punah. Sebagai contoh, kamu lahir dari ibumu dan merupakan keturunan dari ayah dan ibumu. Nah, ayah dan ibumu itu juga masing-masing mempunyai orang tua yang kamu panggil kakek dan nenek dan seterusnya. Dan di sini ada ilustrasi gambar seorang bayi yang sedang digendong oleh ibunya. Dan berkembang biak atau bereproduksi ini juga dialami sama makhluk hidup lain, entah itu hewan dan juga tumbuhan. Kita lanjut ke ciri selanjutnya, yaitu peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Apa yang kalian lakukan ketika mata kalian tiba-tiba kena sorot lampu atau senter yang sangat terang? Pasti ada respon kan, bahwa kamu akan menutup kelopak mata atau menghalangi arah cahaya tersebut, misalnya dengan tangan kalian. Karena respon tadi itu menunjukkan bahwa kalian itu peka terhadap rangsangan. Jadi kalian memberikan tanggapan, antara menutupkan mata, kalian menghalangi cahaya tersebut masuk mata kalian dengan tangan kalian, dan lain sebagainya. Dan ilustrasi di sini adalah gambar seorang bapak-bapak yang merasa silau karena cahaya. Dan itu artinya matanya peka terhadap rangsangan cahaya tersebut. Kita lanjut. Nah, ada hal-hal yang perlu kalian ingat. Iritabilitas itu merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsangan, baik itu hewan, manusia, ataupun tumbuhan. Hewan dan manusia dilengkapi dengan alat indera untuk menanggapi rangsangan, seperti hidung untuk mencium bau, mata untuk melihat, dan telinga untuk mendengar. Hewan tertentu memiliki alat indera khusus. Misalnya, pada ikan itu ada gurat sisi. Fungsinya untuk mengetahui perubahan tekanan air. Sedangkan pada tumbuhan itu juga mempunyai kepekaan terhadap rangsang yang akan menghasilkan gerak pada tumbuhan. Misalnya, rangsang tersebut dapat berasal dari sentuhan, cahaya matahari, air, zat kimia, suhu, dan gravitasi bumi. Contohnya, kalau kalian lihat tanaman putri malu, ketika kalian sentuh, maka dia akan menanggapi rangsangan sentuhan tersebut dengan menutup daunnya. Kemudian menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau disebut dengan adaptasi. Jadi makhluk hidup itu memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Contohnya tumbuhan yang hidup di tempat yang kering atau sedikit mengandung air, misalnya seperti di gurun. Itu memiliki daun yang sempit dan tebal. Bisa kalian lihat contohnya di samping, itu ada tanaman kaktus. Selanjutnya, tumbuhan yang hidup di tempat basah atau banyak mengandung air, itu biasanya memiliki daun yang lebar dan juga tipis. Bisa kalian lihat, itu ada gambar bunga tanaman teratai, di mana daunnya itu sangat lebar. Tujuannya untuk memperbanyak penguapan, dan itu adalah salah satu bentuk adaptasinya terhadap lingkungan. Tadi kita sudah membahas tentang ciri-ciri dari makhluk hidup. Maka, ciri-ciri dari benda tak hidup menurut kalian apa saja? Coba kalian lihat benda-benda di sekitar kalian. Misalnya
mainan mobil-mobilan, tas, sepatu, pakaian, bola, coba kalian bayangkan, apakah mereka memiliki ciri-ciri makhluk hidup yang sudah kita bahas tadi? Tentu saja mereka tidak memiliki kemampuan tersebut. Benda-benda tersebut tidak perlu makan, dia tidak peka terhadap rangsangan, tidak bernapas, juga tidak memiliki kemampuan adaptasi. Jadi intinya benda tak hidup itu memiliki ciri yang berlawanan dengan makhluk hidup. Sekiranya itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kehilapan. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat dan Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.